ini saya bisa silaturahim lagi sama keluarga besar di Wamid. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan, manfaat, kemuliaan, walaupun silaturahimnya melalui on-air atau melalui daring seperti ini. Insyaallah tidak akan mengurangi keberkahan. Mungkin selanjutnya yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini, saya ingin bicara tentang bagaimana puasa itu bisa kita jadikan sebagai peningkatan atau menggapai predikat derajat ketakwaan yang lebih tinggi. Alhamdulillah di tahun lalu kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Tahun ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan, bisa mencari berlipat-lipat ganda pahala-pahala atau fadilah-fadilah keutamaan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tahun depan juga kita masih bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi sebetulnya puasa itu salah satu dari ibadah atau amal yang bisa mengubah diri kita menjadi pribadi yang bertakwa dan pribadi yang beramal soleh. Di puasa dalam Ramadan itu harus sebetulnya, jadi harusnya bisa mengubah diri kita menjadi pribadi bertakwa dan beramal soleh. Harus dirubah. Sementara takwa di sini seperti apa gitu? Sebenarnya takwa itu kalau kita mau membahas bisa termasuk takwa itu semacam harapan, ya, semacam harapan dalam arti bahwa begini, kalau puasa itu begini, dalam arti dengan puasa kita menjadi bertakwa gitu. Tapi puasa kita bertakwa dengan cara puasa ini bukan hanya ketika berpuasa di bulan Ramadan gitu kan. Tapi setelah bulan Ramadan juga kalau takwanya harus terus terus menerus untuk bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya. Nah, dalam artian bahwa puasa itu mengubah diri kita menjadi pribadi yang bertakwa. Gitu kan? Nah, takwa di sini adalah merupakan sebuah harapan. Harapan dalam arti apa? Harapan untuk mencapai ibadah, nilai-nilai ibadah yang baik. Harapan supaya kita bisa melaksanakan nilai-nilai ibadah, gitu kan? Nah, seperti itu. Ibadah yang sungguh-sungguh. Nah, termasuk dalam menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagian-bagian dari takwa. Nah, sehingga puasa itu, bulan Ramadan itu bisa mengubah diri kita menjadi pribadi yang bertakwa dan beramal soleh. Tidak hanya di bulan Ramadan ini saja, tapi sesudah bulan Ramadan pun kita terus mampu meningkatkan predikat tingkatan derajat takwa kita. Nah, inilah yang nilai-nilai puasa dalam hal peningkatan predikat derajat kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tadi itu menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nilai-nilai kemanusiaan banyak ya, banyak. Jadi nilai-nilai kemanusiaan pun itu termasuk bagian dari ketakwaan. Gitu. Jadi ketakwaan itu tidak hanya ibadah terhadap Gusti Allah, gitu kan? Nah, inilah yang harus kita upayakan bersama bagi setiap hamba ketika kita ingin ketika kita ingin termasuk dari orang yang penuh dengan ketakwaan. Nah, makanya dalam Al-Quran hadis banyak ya, dalam arti banyak bahwa anjuran, perintah seperti apa kita harus bertakwa itu banyak sekali. Salah satunya kan seperti ini aja di surat Al-Baqarah ayat pertama aja. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salata wa mimmaa razaqnahum yunfiqun. Itu ayat 1 sampai 5 itu di surat pertama Al-Baqarah itu menunjukkan tadi yang dikatakan mengejar gitu kan, mengejar atau ingin mencapai sebuah derajat takwa, pencapaian ketakwaan kita. Ada lagi di surat Al-Imran banyak lah. Kalau dari ayat-ayat Quran itu sudah banyak ya yang menjelaskan seperti apa kita meraih sebuah ketakwaan atau target takwa kita itu sudah banyak di dalam Al-Quran. Nah, saya mencoba untuk mencari gitu ya, atau mencari perbandingan atau mencoba tolok ukur gitu ya. Tolok ukur apakah kita telah meraihnya atau masih jauh dari target takwa. Nah, dalam Al-Quran sih penjelasannya nggak begitu ini ya, tapi secara eksplisit ada beberapa indikator pencapaian ketakwaan hamba. Nah, saya mencoba untuk mencari indikator, gitu ya. Indikator, jadi kita bisa begini, nanti bisa mengukur sendiri, gitu ya. Bisa mengukur sendiri sampai sejauh mana sih pencapaian ketakwaan kita kepada Allah, gitu kan. Ini saya mencoba untuk membahas ini. Mudah-mudahan kita bisa mencapai ketakwaan kita dari indikator ini bisa kita raih. Gitu. Nah, yang sekarang kita bisa mengukur sendiri sampai sejauh mana sih pencapaian ketakwaan kita kepada Gusti Allah. Indikator yang pertama ketika bicara ketakwaan itu adalah apa yang disebut tentang al-khauf minal jalil. Al-khauf minal jalil ini artinya perasaan takut gitu ya. Perasaan takut kepada Allah yang Maha Agung. Jadi indikator ketakwaan yang harus tertanam dalam diri kita itu adalah al-khauf minal jalil, indikator pertama. Jadi dalam diri kita ada selalu perasaan takut kepada Allah yang Maha Agung. Sederhananya gini, jadi kita sebagai diri manusia itu semestinya harus merasa selalu diawasi kapanpun dan dimanapun. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, kapanpun, gitu kan. Nah, jadi tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini selalu
selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa tidak ada selain Allah itu adalah kecil. Selain Allah semuanya kecil, enteng, gitu kan? Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, gitu. Nah ini bahwa berarti selain Allah itu semuanya kecil. Nah, contoh hari ini mungkin bisa kita gambarkan seperti musibah pandemi corona, sekarang lagi ramai corona ya, sampai kita dilarang mudik dan sebagainya kan. Apalagi yang ibu-ibu yang berada di luar ini, kan gitu ya. Jadi yang kita di Indonesia aja susah banget kan gitu. Nah ini sampai dilarang mudik gitu ya. Ini contoh sebuah musibah atau musibah lainnya lah ya, pandemi corona saat ini. Nah, ini bagaimana dalam diri kita, dalam keyakinan kita. Nah, selayaknya gitu kan. Selayaknya kita lebih takut kepada zat yang mengatur itu semua. Jadi yang mengatur corona sebetulnya bukan pemerintah yang mengatur segala macam musibah ini terjadi, musibah itu terjadi. Itu semua Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kita itu harus tertanam seperti itu. Itulah yang dimaksud tadi al-khauf minal jalil. Jadi rasa takut, rasa khawatir, apalagi itu hanya kepada Allah yang maha. Tapi bukan berarti ketika ada pandemi corona ini kita tidak mengindahkan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi jangan sampai meyakini bahwa kita akan mati dengan corona, jangan gitu. Nah, minimal kita tetap keyakinan kita Allah lah yang mengatur semua, dibarengi dengan bagaimana cara ikhtiar mengatasi supaya kita semua keluar dari pandemi corona, gitu kan. Jadi keadilan harus adil dalam hidup. Cuman yang akan mengurangi rasa ketakwaan itu ketika kita terlalu takut dengan coronanya, gitu kan. Jadi inilah tuntutan kita tadi itu ya, sampai sejauh mana kita bisa meraih pencapaian ketakwaan seorang hamba kepada Gusti Allah. Indikator yang pertama, mari kita tanamkan dalam diri kita itu al-khauf minal jalil, rasa takut kepada Allah. Nah, di sini bagaimana dengan puasa? Disinilah puasa itu menunjukkan bahwa puasa itu peningkatan keimanan. Nah, salah satunya adalah dalam prinsip ketauhidan. Gitu. Jadi hubungan ketakwaan dengan puasa itu peningkatan keimanan, khususnya prinsip ketauhidan. Mudah sekarang. Siapa yang tahu kita puasa itu? Orang lain? Yang kita tahu hanya kita dan Gusti Allah, bahwa kita ini sedang puasa. Yang lain nggak tahu, gitu kan. Tapi kapanpun dimanapun kita berada, Allah tahu, gitu kan. Jadi disinilah puasa itu bisa meningkatkan derajat ketakwaan kita, keimanan kita, khususnya dalam prinsip tauhid. Tidak ada yang tahu bahwa kita ini puasa atau tidak selain kita dan Gusti Allah. Nah, inilah indikator al-khauf minal jalil. Kenapa kita puasa? Orang lain nggak tahu kok.
makan sendiri aja bisa kok, kan gitu. Tapi karena dalam diri kita sudah tertanam al-khauf minal jalil, ya kita puasa. Nah inilah kita mencoba untuk belajar meningkatkan keimanan kita, terutama prinsip ketahui dan ketika kita berpuasa, bahwa kita yakin Allah itu ada, Allah itu maha. Nah yang kedua adalah yang disebut dengan indikatornya adalah al-amal bitanzil. Al-amal bitanzil itu beramal sesuai tuntunan syariat. Jadi apapun amalan kita, perbuatan kita, gitu kan, seyogianya harus sesuai dengan tuntunan syariat. Harus sesuai dengan syariat di sini seperti apa? Ya sesuai dengan fikihnya, sesuai dengan adabnya, gitu yang dimaksud tuntunan syariat. Nah, contohnya disebut bertakwa, sederhananya kan begini. Disebut orang bertakwa itu jika seseorang itu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ketika kita melaksanakan menjalankan perintah Allah, maka harus sesuai tuntunan syariat. Begitupun sama. Ketika kita menjauhi apa yang dilarang Allah, kan, maka harus sesuai dengan tuntunan syariat pula. Nah ini indikator ketakwaan yang kedua itu al-amal bitanzil. Nah bagaimana puasa? Nah puasa inilah latihan yang paling utama dalam menerapkannya, gitu kan ya. Nah ya, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, kan gitu. Di melaksanakan puasa ini adalah latihan di mana kita bertakwa, dalam arti menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, ini mohon maaf nih, ibu-ibu juga masak gitu kan, lagi masak, khawatir masakannya jangan kurang bumbunya, kurang ininya, kurang, boleh nggak gitu kan, mencicipi atau apa istilahnya, kalau lagi masak kita ngerasain dulu itu apa namanya, mencicipi Pak, mencicipi. Itu boleh apa nggak tuh yang lagi sepuasa itu? Apalagi aduh saya suka khawatir suami saya atau khawatir marah kalau kurang garam, kurang ini, kurang itu. Boleh nggak kan gitu? Nah di tuntunan syariat ini ada kan gitu. Nah itu pun harus sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, sedikit bicara masalah fikih itu boleh gitu kan, boleh tapi jangan banyak gitu kan. Jadi ada kan istilahnya cara merasakan itu lewat lidah itu. Jadi rasa asin, rasa pedas, rasa itu kan ada di lidah semua. Nah yang penting diusahakan di lidah itu. Intinya apa? Jangan sampai si masakan itu masuk ke tenggorokan gitu aja. Kalau masuk ke tenggorokan nanti langsung aja dikeluarin lagi, diludahin lagi. Nah kalau sudah terasa, nah katanya langsung kumur-kumur aja. Jadi nggak apa-apa, boleh. Nah itu kan ada apa? Jadi itu kan kan kita dilarang untuk ketika kita puasa, dilarang memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita melalui tenggorokan, terutama melalui tenggorokan dan hidung atau lubang-lubang anggota tubuh kan gitu. Nah itu bisa membatalkan puasa. Tapi ini boleh gitu kan. Jadi cicipi aja gitu. Mencicipi dikit aja. Gitu kan. Yang penting terasa di lidah itu mana asin, mana pedas. Nah seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Nah biasanya kan kalau ibu-ibu ngerasa
dikuasain itu kan, diambil sama sendok atau langsung dikena ini telapak tangan ya, cekutnya gitu. Batal? Oh enggak, yang penting caranya gitu kan. Caranya enggak sampai masuk ke tenggorokan. Boleh ada sebagian ulama fikih membolehkan itu. Itu contohnya ya. Jadi al-amal bitanzil, menjauhi dari larangannya dan menjalankan perintah. Nah, puasanya kan seperti itu. Maka berpuasa ini adalah merupakan bukti pengukuhan keislaman dan keimanan seseorang. Jadi dengan puasa ini, gitu kan? Dengan puasa ini adalah bahwa kita mengukuhkan diri kita bahwa saya ini orang Islam, saya ini orang beriman. Nah, yang ketiga adalah indikator yang ketiga dalam pencapaian ketakwaan kepada Allah itu apa yang disebut dengan al-ridho bil qalil. Ridho dengan yang sedikit. Tapi kembali kepada kejiwaan manusia ya. Manusia itu kan selalu menghendakinya apa? Yang banyak, yang melimpah. Atau jiwa manusia itu terobsesi oleh hal-hal yang tinggi. Obsesinya yang tinggi. Cuman gini masalahnya, yang jadi masalah kan ketika kita menghendaki yang banyak, ketika kita obsesi kita tinggi, namun seringkali tidak pernah dibarengi dengan ridho atas ketetapan Allah. Itu aja. Gitu kan? Bolehkah kita ingin sesuatu yang lebih? Boleh sebetulnya. Kita pengen cita-cita yang tinggi, gitu kan? Obsesinya tinggi, boleh. Namun dalam diri kita harus dibarengi dengan ridho atas ketetapan Allah. Yang jadi masalah ketika kita ingin sesuatu yang banyak, sesuatu yang melimpah, terkadang kita lupa dengan qada dan qadarnya Allah. Kenapa? Karena Allah dalam menciptakan segala sesuatu itu ya dengan kadarnya, dengan ukuran-ukurannya, ukuran baik menurut Gusti Allah. Nah, sekarang dengan puasa kita diajarkan untuk menerima walaupun sedikit, bersyukur dengan apa yang didapatkan gitu. Terkadang kita mau buka aja apaan aja ada ya. Gorengan, kalau di sini tuh kan gorengan, rujak, segala macam ada gitu kan. Itu puasa itu kita diajarkan untuk menerima, bersyukur dengan apa yang kita dapat. Dilanjutkan dengan berkeyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menciptakan segala sesuatu itu dengan kadarnya. Nah, gitu ya. Jadi artinya bukan berarti kita nggak boleh punya cita-cita mengumpulkan harta yang banyak, bukan itu, bukan nggak boleh. Atau kita kerja nih banting tulang karena pengen dapat harta yang banyak. Wah, ya begitu, memang seharusnya begitu. Kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita harus bekerja. Carilah sesuatu itu yang lebih, gitu kan? Cuman dibarengi dengan apa? Dengan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, saya sedang berusaha seperti ini, tadinya ingin dapat seperti ini. Oh, akhirnya dapat sekian. Nah, jadi kalau dalam diri kita udah terbentuk al-ridho bil qalil, insya Allah nggak akan protes dan sebagainya gitu kan ya. Oh, berarti kita yakin, percaya bahwa ini loh hasil ketetapan Gusti Allah, kodok-kodoknya Allah. Allah lebih tahu, Allah maha tahu dari apa yang Allah ciptakan, atau Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Akhirnya kita bersyukur dengan apa yang kita dapat, bersyukur apa yang telah
rohil. Al-istidad li yaumil rohil itu adalah menyiapkan untuk kehidupan akhirat. Bekal, gitu kan ya. Istilahnya kita bekal ya. Bekal, menyiapkan segala sesuatu untuk kehidupan besok di yaumil akhir, di yaumil kiamat. Al-istidad di yaumil rohil. Nah, orang yang bertakwa itu pasti akan selalu menyiapkan bekal itu. Atau ini, orang yang bertakwa pasti akan memberikan sebuah prioritas untuk kehidupan yang kekal. Dalam ada peribahasa itu kan begini, biasanya ada peribahasa, ada kium apa istilahnya, ada yang menyebutkan begini, barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka ia akan bersiap dengan bekal yang cukup. Ya gitu ya. Nah, contoh kita mau perjalanan mana nih? Bekalnya mungkin, persiapan bekalnya kan berbeda. Sekarang orang mau pergi ke Taiwan dengan orang yang mau pergi ke Jawa Timur lah. Mungkin bekalnya juga kan beda, gitu kan. Nah, orang yang bertakwa itu akan tahu, gitu, akan tahu jauhnya sebuah perjalanan. Maka ia akan bersiap dengan bekal yang cukup. Akhirat adalah perjalanan spiritual yang harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya untuk menghadapinya, gitu. Jadi bagaimana cara saya atau cara kita untuk menyiapkan bekal nanti menuju ke kehidupan akhirat? Itu yang dimaksud al-istidad di yaumil rohil. Jadi orang yang bertakwa pasti akan selalu memprioritaskan bagaimana bekalnya itu untuk bekal nanti di yaumul kiamat, bekal yang cukup, kayaknya cukup. Gitu ya. Jadi kita harus mampu, gitu kan, harus mampu menyiapkan bekal itu, memprioritaskan bekal-bekal untuk di akhirat kelak. Seperti apa? Ya persiapan dari sekarang, satu demi satu kita kumpulkan kan gitu. Oh, bekal ini, bekal air, bekal ini kan kalau kita dalam perjalanan seperti itu. Perjalanan darat, perjalanan udara, atau perjalanan apa kan? Apa sih pembekalan? Nah, orang yang bertakwa pasti akan tahu bekal apa saja nanti dalam perjalanan kita menuju ke akhirat kelak. Makanya kan kadang apa ya, dalam pemikiran kita, dalam berpikir kita itu kan biasanya begini, bagaimana hidup yang baik, gitu kan? Pasti dalam diri kita pasti sering berpikirnya begitu ya. Bagaimana nih caranya kita hidup yang baik? Kira-kira pernah nggak terlintas dalam pikiran kita bagaimana caranya mandi yang baik, gitu? Selalu yang kita pikirkan, yang selalu kita angan-angankan hidupnya yang baik ya. Cuman bagaimana dalam pemikiran kita terlintas bagaimana mati yang baik, kan gitu. Inilah bahwa Muslim itu sebetulnya apa yang dimaksud dengan harus punya karakter al-adalah itu kan begitu. Jadi ketika kita bicara tentang kehidupan yang baik, maka diimbangi dengan bagaimana kita ingin bahwa besok jika mati itu kita dalam keadaan yang baik. Inilah al-istidad yaumil rohil. Nah, ini beberapa indikator gitu kan dari berbagai macam ayat-ayat Quran, bagaimana seorang hamba ingin mencapai predikat ketakwaan. Nah, minimal mungkin dalam diri kita terbentuk indikator-indikator pencapaian tadi ya.
pertama adalah terbentuk dalam diri kita, dalam kepribadian kita itu al-khauf minal jalil, rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Yang kedua adalah membentuk dalam diri kita itu al-amal bil tanzil, yaitu beramal sesuai dengan tuntunan syariat. Yang ketiga adalah dalam diri kita terbentuk al-ridho bil qalil, ridho ikhlas dengan yang sedikit. Orang Jawa bilang apa? Neriman. Orang Jawa bilang neriman. Orang yang neriman itu kalau istilah ridho bil qalil. Yang keempat adalah al-istidad yaumil akhir, menyiapkan untuk kehidupan akhirat kelak. Itulah hal-hal yang pertama yang harus kita sama-sama bentuk dalam diri kita dalam pencapaian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah dalam kita sedang puasa. Puasa adalah salah satu bentuk kita mencapai satu makom, satu derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah puasa itu mendidik kita ibadah yang spesial yang memberikan banyak pelajaran kepada siapapun yang mau mengambilnya. Jadi yang puasa itu adalah menggapai sebuah pembelajaran dan pelajaran sebetulnya. Mudah-mudahan juga kita masih baru seminggu lebih ya, 10 harian ya, 10 hari kita melaksanakan puasa. Mudah-mudahan kita selalu menjadi apa istilahnya, tuan rumah yang baik lah, tuan rumah yang baik. Ya Rabbal Alamin. Ketika kita menyambut tamu yang agung, yaitu apa? Bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan kekuatan, keistiqomahan, kesabaran gitu ya. Untuk apa? Ya, dalam bulan Ramadan ini untuk memaksimalkan ibadah puasa Ramadan ini dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik setelah puasa Ramadan ini. Insya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin pengantar sekian gitu ya, itu dulu. Mungkin ada lebih lengkap lagi tanya-tanya lagi ya. Sementara itu dulu, terima kasih. Monggo saya serahkan ke pembawa acara. Doa. Oh, mau doa dulu. Doa mau. Oh, doa baru gitu. Oh, mantap dia, monggo. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala anhu sayyidina Rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqaratin al-maut wa najatan minan nar wa afiyatan hisab. Allahumma adfa' waqsim annal bala wal waba wal wala wal fahsya wal munkari wal bal wasyada'id wa ta'ud wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma badan baladina khassah wa sa'iril buldanil muslimin amat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid
acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo jemaah yang mau bertanya, tapi jangan lupa passwordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya takut nanti Rahmat. Rona Senja Hikmah Karya Ridho dan berkah. Apa terkenal? Dia perkenalkan Bapak ya. Saya Bapak Rahmat dari Gemas Bintoro. Pertanyaannya seperti ini. Alhamdulillah. Sekarang itu di Taiwan musim menikah di Bapak ya. Jadi pertanyaannya di lain tema berkaitan dengan pernikahan. Dari minggu kemarin sampai nanti sudah minggu ke depan itu undangan mengalir. Maksudnya Bapak ya. Alhamdulillah. Deket jodoh. Nular, Pak. Nular. Jadi pertanyaannya seperti ini, apa hukumnya melangsungkan pernikahan di bulan suci Ramadan dan acaranya itu siang hari? Bapak. Terima kasih. Jawabannya mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit, jadi dalam acara tersebut itu dari mempelai pengantin itu tidak berpuasa, jadi ada prosesi potong-potong dan sebagainya. Bahkan sebagian yang hadir pun juga tidak berpuasa. Nah, itu bagaimana Bapak? Kalau kita menghadiri acara pernikahan tersebut, mau tidak hadir kok ya teman dekat, kalau hadir pun kok kepripun. Ya, monggo apa? Gimana agama? Ya, monggo langsung dijawab. Langsung dijawab. Makasih. Saya mencoba untuk menjawab. Jadi begini Bapak, kalau bicara dari istilah tuntunan tadi, istilahnya al-amal bitanzil itu ya, tuntunan syariat itu begini. Kalau kita diundang undangan, ada istilah walimatul arus gitu ya, undangan akad nikah, undangan pernikahan. Jadi Nabi mengatakan ini bahwa yang wajib menghadiri undangannya itu adalah akad nikahnya, walimatul arusnya, bukan walimatul walainnya. Nah, gitu ya. Jadi tadi kalau pertanyaan mana bolehkah saya menghadiri undangan pernikahan? Nah, kalau sesuai dengan hadis itu justru wajib menghadiri undangan, gitu kan ya? Menghadiri undangan akad nikah, prosesi pernikahan atau akad nikah itu ya. Itu wajib. Tapi kalau menghadiri walain itu kalau istilah kita itu resepsi lah, pesta gitu kan ya. Nah, kalau pestanya justru Kanjeng Nabi melarang gitu ya. Nah, itu satu yang harus kita pahami, bahwa yang kaitannya dengan pernikahan. Tadi kan apakah saya ini harus menghadiri? Ya kalau melihat dari tuntunan syariat itu, Bapak harus menghadiri acara akad nikah itu. Karena perintah Kanjeng Nabi pun harus ketika kita diundang akad pernikahan. Yang kedua mungkin tadi kalau nggak salah kaitannya dengan bulan puasa. Ini kan dua hal perintah yang berbeda, atau dua kondisi yang berbeda. Yang satu puasa, yang satu lagi melakukan akad nikah. Yang penting kan begini, ketika akad nikah kita tidak melanggar apa yang sudah menjadi syarat rukun dari puasa. Akad nikahnya sah nggak? Ya sah akad nikahnya, karena syarat sah rukun nikah dengan puasa kan berbeda.
Kalau yang penting kan pernikahan itu syarat rukunnya terpenuhi, selesai. Ada wali, ada mulai laki-laki yang gitu, ada mahar, ada saksi, dan ada ijab kabul kan gitu. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin sah nggak tadi sah nggak puasa nikah di bulan puasa, ya sah. Nah bagi kita yang hadir gitu kan, yang hadir itu boleh apa enggak? Ya boleh. Justru kalau kita diundang untuk akad nikah, itu justru ada yang mengatakan para ulama wajib, malah karena perintahnya Kanjeng Rasul itu yang harus dihadiri itu adalah proses pernikahannya, bukan proses resepsinya. Jadi ada dua yang harus kita bedakan dulu di situ ya. Nah, adapun tadi yang mau potong tumpeng dan sebagainya, nah kata Kanjeng Nabi apa? Kita bilang aja, ana saya sedang puasa. Jadi ketika kita menghadiri pernikahan, terus ada sesinya lah ya, makan dan sebagainya, istilahnya potong tumpeng dan sebagainya, karena kita muslim, gitu kan? Ya kita bilang aja, ana Nah, mungkin itu yang saya tanggapi secara ini Bapak. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih, Abah. Iya. Monggo selanjutnya jemaah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona saja. Apa ya, Pak? Terbiya menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Oke, Pak Ustadz. Iya, monggo. Izin bertanya, nama saya Susi Susanti. Asal saya Indonesia, NTB, Dofu. Jauh. Iya, saya di Taiwan saat ini. Saya ingin bertanya, Pak Ustadz. Monggo. Ini kan negara bermayoritas non-muslim. Jadi kebanyakan itu wanita muslimah di Indonesia bekerja di rumah tangga. Jadi yang saya ingin tanyakan, daging ayam maupun daging bebek, daging sapi atau kambing itu kan kita otomatis makan bersama itu, Pak. Yang saya nggak disembelih atas nama Allah. Apakah mana ya Pak Ustaz ya? Apakah haram atau bisa kita konsumsi gitu, Pak? Mohon solusinya, Pak. Iya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila pertanyaannya sedikit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Langsung dijawab. Tinggal malih langsung mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja. Hikmah Kartia menggapai ridho. Rona Senja, Ramadan kita. Ramadan sudah. Damai ridho dan berkah. Ngapunten Pak niki yo. Yo rada titipan, yo rada pertanyaane piyambak. Ngoten nggih kepangaken. Nggih, Nama saya Siti Romlah dari Lampung. Tadi sedikit ada terakhir penyampaian menghadiri menghadiri pernikahan itu, gitu. Yang menjadi pertanyaannya, menghadirinya wajib. Nah ini di bulan puasa. Nah kalau kita seorang muslim disuguhi ya bilang maaf saya puasa kan nggak. Tapi ini yang aneh justru yang mengundang ini yang titipannya ya Pak Ustadz. Yang titipan pertanyaannya justru yang mengundang ini, contoh misalnya semuanya yang mengundang ini yo muslim yo yang menikah. Nah,
Terus mengadakan pernikahannya itu di toko Indo. Ini kalau di sini ya, ini karena mayoritas karena di Taiwan ini kondisi corona, terus akhirnya banyak yang menikah di luar negeri, di rantau. Justru yang menikah itu, yang mengadakan acara tersebut itu hari itu juga ya, siang hari selesai ijab kabul, selesai resepsi langsung makan-makan. Yang terus yang punya tempat yo kok bagaimana kayak gini kayak gitu ya. Terus ini nyangkut juga ada tambahan satu lagi, sebetulnya yang mengadakan, yang memfasilitasi tempatnya, yang mengijabkan otomatis kan tahu ya, namanya habis mengijabkan masa iyo enggak dilarang mau pergi. Halo, pasti ini ustaz sing jabe sing pakan gitu. Terus yang hadir pun ya kok ya begitu. Nah, terus satu lagi pertanyaan nyambung dengan yang barusan ditanyakan oleh Mbak Susi, Bu Susi ya. Ini di sini kami itu banyak Ustadz ya, warung-warung walaupun warung Indo ya. Prinsipnya hanya bilang begini, yang penting kan bukan babi, bukan anjing, lebih dari itu halal. Warung-warung itu banyak berani memasang label halal, akan tetapi ternyata pada kenyataannya ayam, bebek ataupun burung dara, kambing, sapi dan lain sebagainya itu dibelinya, dapatnya pun itu dari pasar bebas, yang pasar yang punya non muslim, yang tidak disembelih oleh orang muslim. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gini. Terus ada lagi? Ampun. Nah, jadi gini. Yang mana dulu nih? Yang pernikahan tadi ya. Yang gini, intinya gini. Kalau pernikahan itu. Jadi, yang saya maksud adalah pertama, pisahkan dulu pernikahan dan puasa. Ini kan dua term yang berbeda, gitu kan ya. Nah, tapi kan boleh nggak mengadakan pernikahan di bulan puasa? Ya boleh. Ini dasarnya boleh. Terus yang kedua, yang melaksanakannya orang muslim. Berarti kalau orang muslim ketika boleh melaksanakan pernikahan di bulan puasa, ada pembatasan. Batasan inilah yang berhubungan dengan kriteria tuntunan puasa, gitu kan ya. Tadi ada istilah makan-makan, ya janganlah kalau kalau sampai ada resepsinya makan-makan dan sebagainya. Apalagi orang muslim, gitu kan ya. Berarti kalau kriteria itu ya pemuasa orang muslim tidak puasa di bulan Ramadan, gitu kan ya. Jadi intinya adalah bahwa boleh melaksanakan pernikahan asalkan batasan-batasan tuntunan puasa pun kita laksanakan. Oh, ini kan orang-orang muslim begini gitu kan ya. Ya kita balik tadi itu ya. Karena imu. Maaf, saya sedang puasa. Nah, terus yang saya maksud tadi, menghadirinya itu wajib. Karena apa? Kita diundang loh. Nah, ada hadisnya ada. Jadi wajib kita menghadiri undangan yang dimaksud undangan ini adalah walimatul arus. Walimah ya, walimah itu proses pernikahan akad nikah. Itu jadi hukumnya para ulama jadi wajib. Akad nikahnya ya, pas akad nikahnya ya, yang dimaksud wajib menghadiri itu akad nikahnya, prosesi akad nikah itu yang masuk hukum wajibnya. Gitu. Nah, adapun yang kita menghadiri
diri hanya makan-makan aja gitu, atau istilahnya kan resepsi. Jadi kan gini, kalau di sini tuh kalau ada undangan pernikahan itu aja biar buat akad nikah itu jam sekian, resepsinya sekian. Jadi intinya gini, boleh melaksanakan akad nikah di bulan puasa, gitu kan. Terus asalkan kita bisa membatasi diri yang berkaitan dengan syarat rukun dalam hal ketika kita berpuasa. Dalam arti ketika makan-makan, ya janganlah, gitu kan ya. Itu nggak boleh, itu berarti kecuali, jadi begini, kecuali kita boleh nggak puasa, tapi dengan alasan-alasan yang dibenarkan. Dengan alasan-alasan yang dibenarkan, atau dengan alasan-alasan yang sesuai dengan fikih. Nah sekarang, ketika melaksanakan pernikahan, itu tidak dibenarkan. Karena bukan bagian dari rukhsah pelaksanaan dari puasa. Yang dibenarkan seperti ini, orang yang sakit, boleh nggak puasa? Oh, boleh nggak puasa. Jika kondisi sakitnya sesuai medis, ini akan mengakibatkan kerugian atau akan mengakibatkan bertambahnya penyakit. Orang yang sedang bepergian juga ada jaraknya, gitu kan, sekian jarak. Kalau di kilometer itu kurang lebih jarak 98 kilometeran lah. Itu kita boleh dibenarkan untuk tidak berpuasa. Cuman kalau ke pernikahan itu tidak termasuk ke dalam bagian yang dibenarkan ketika kita tidak puasa. Sehingga yang haram apanya? Bukan haram pernikahannya. Tapi yang haram itu adalah resepsinya, gitu kan ya. Makan-makannya itu ketika dalam bulan puasa. Itu aja mungkin. Yang kedua adalah, ini memang tentang hukum menyembelih hewan tanpa tanpa menyebut asma Allah, gitu kan. Ini kalau bicara tentang aturan fikih, ini memang ikhtilaf ya, ikhtilafnya apa? Ada dua pendapat sebetulnya. Jadi yang dimaksud Al-Quran itu, kalau nggak salah di Al-Quran bahwa wala takulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Ini dalam surat Al-An'am ya, ayat 91 kalau nggak salah. Wala takulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Gitu. Nah, jadi dari pertanyaan tadi, ada ayam, ada daging, gitu kan ya, tanpa menyebut nama Allah, gitu. Jadi nggak boleh. Jadi kita dilarang untuk memakan itu. Nah, kalau melihat dengan ayat itu bahwa kita nggak boleh, berarti hukumnya kalau ada larangan berarti haram hukumnya. Dan, tapi ada lagi dalam tafsir para ulama, ini istilahnya di sini. Kalau melihat kepada katanya, ini saya bicara, saya tidak berani untuk ini larang atau tidak boleh. Cuma nanti biar pemahaman kita bareng-bareng aja. Jadi kalau melihat asbabul nuzul, gitu kan ya. Nah, ini istilahnya di sini. Asbabul nuzul ayat, sebab-sebab turunnya ayat wala taqulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innal lafiskun, itu adalah ketika khusus untuk daging yang disembelih di atas nama berhala yang dipertuhankan orang-orang kafir, gitu. Jadi asbabun nuzul ayat itu seperti itu.
pelarangan memakan daging yang disembelih tanpa mengucap bismillah. Bismillah adalah khusus untuk daging yang disembelih di atas nama berhala. Gitu. Jadi ada dua pemahaman yang berbeda gitu kan ya. Ada pemahaman yang dua. Jadi ini khusus untuk atas nama berhala yang dipertuhankan. Gitu. Ini kan ada dua peristiwa ya. Ada yang pemahamannya berarti gini. Wala taqulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Itu adalah berarti kayak gini pemahamannya. Setiap kita menyembelih hewan itu harus menyebut nama asma Allah. Gitu. Tapi kalau melihat asbabul nuzul itu, kenapa ayat ini turun? Karena pada waktu itu kafir-kafir menyembelihnya untuk apa? Daging yang disembelih itu atas nama berhala yang dipertuhankan. Nah, sekarang kalau ada hewan yang tidak disembelih tanpa atas nama apapun, gitu, atas nama apapun, yang atas nama Allah juga enggak, atas nama berhala pun enggak, atau umpama agama Kristen atas nama Yesus juga enggak. Jadi enggak ada embel-embel, langsung sembelih aja. Nah, kalau melihat dari paparan ayat dan asbabun nuzulnya ini, enggak jadi masalah. Ini kalau melihat ya. Nah, jadi asbabul nuzul tadi itu adalah karena waktu itu orang-orang kafir ketika menyembelih suka mengatasnamakan berhala yang dipertuhankan, gitu. Gitu ya. Maka turunlah ayat wala taqulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Gitu. Nah, ini ikhtilafnya di situ. Ikhtilafnya di sini di asbabul nuzulnya, gitu kan ya. Nah, yang satu para ulama memahami bahwa ini karena waktu itu atas nama berhala terus. Nah, turunnya ayat ini memang untuk atas nama Allah. Jadi atas nama. Jadi kalau tidak enggak mengatasnamakan siapapun, gitu kan ya. Nah, ini yang menjadi istilah. Ada yang mengatakan boleh, tidak dilarang kita memakannya. Ada yang mengatakan dilarang juga. Tetap bagi umat Islam itu ketika menyembelih harus mengatasnamakan siapa? Mengatasnamakan Gusti Allah. Ya, namanya tadi ada pertanyaan ada ibu yang kedua itu kan banyak Cina di sini. Kita kan nggak perlu tahu siapa menyembelihnya seperti apa. Nah itu pemahamannya dari itu. Jadi yang dimaksud atas nama, kalau nggak mengatasnamakan siapa berarti nggak jadi masalah. Nah itu yang kedua, kita kan nggak tahu gitu kan ya, ini ayam dari mana dari mana. Jadi kebolehan itu kalau dalam hal menyembelih ada dua istilah gitu. Cuman kembali kalau kita bicara tentang fikih, ada yang namanya ikhtiar, kehati-hatian. Nah, walaupun itu terjadi istilah, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi secara hukum qat'iynya, gitu kan, hukum pastinya. Jadi jika ada, apalagi menurut mazhab Imam Syafi'i, itu kita dilarang untuk memakan daging hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, gitu kan ya. Tapi hukum itu kan bisa berubah ketika ada situasi dan kondisi. Nah, kondisi dan situasi ini dibenarkan oleh fikih, kan gitu. Nah, maka bisa kita ngambil dari dua sisi tadi. Bisa kita ngambil yang ya
karena kondisi kami ada di sini, kondisinya seperti ini, gitu kan ya. Nah, sederhananya kan begitu. Nah, kalau kita masih mampu, gitu kan ya, masih mampu untuk menghindari itu, hindarilah. Oh, kalau kita sudah tidak mampu secara kondisi dan sebagainya atas ya nggak apa-apalah, gitu kan ya. Insya Allah Allah Maha Pengampun. Tapi tetap kita harus mempunyai dasar ilmu bahwa memakan hewan, memakan daging hewan atas nama tidak mengatasnamakan Allah itu adalah dilarang. Itu aja. Jadi ini semudahnya kita ya dalam hal bagaimana kita. Alhamdulillah Bapak Ustadz di Taiwan sudah banyak daging halal, Bapak Ustadz. Oh gitu. Iya. Kalau alhamdulillah di Taiwan banyak daging halal sekarang. Nah, alhamdulillah kalau gitu. Banyak daging halal. Sudah banyak daging halal. Kenapa nyari yang haram?